Halo semua, perkenalkan nama saya Ignatius Sandri Pertama Putra dengan nomor induk mahasiswa di 240401010395. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah komunikasi data saya yang berupa hasil rangkuman dari sesi 9 hingga 15 di mana terdapat multiplexing, switching, paket switching, FDM, frame relay, teknik transmisi, dan juga jaringan ad hoc. Oke, kita masuk ke topik pembahasan, di mana topik pembahasan kita itu membahas komunikasi data yang memungkinkan perangkat itu saling bertukar informasi melalui media dan aturan komunikasi. Lalu di sini juga kita akan membahas efisiensi jaringan yang dipengaruhi oleh cara media dibagi, koneksi dibentuk, dan data diarahkan. Lalu konsep utama yang saling berkaitan juga ada multiplexing, ada switching, ada paket switching, ada router, teknologi jaringan, transmisi, dan juga penerapannya di akhir nanti. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, multiplexing. Multiplexing itu adalah teknik yang memungkinkan beberapa sumber komunikasi menggunakan satu media atau satu jalur transmisi secara bersama-sama. Nah, multiplexer ini sendiri itu menggabungkan beberapa input menjadi satu aliran pada sebuah link. Bisa kita sebut juga sebagai MUX. Nah, kemudian di demo multiplexernya ini atau di mux-nya ini memisahkan kembali nih aliran tersebut menjadi beberapa output. Nah, dengan demikian kapasitas medianya itu dapat tetap dimanfaatkan oleh lebih dari satu channel. Nah, salah satu bentuk multiplexing itu sendiri adalah frekuensi division multiplexing atau FDM yang ada di gambar sebelah kiri tersebut. Nah, untuk FDM ini sendiri itu digunakan ketika bandwidth media itu lebih besar daripada bandwidth yang dibutuhkan oleh masing-masing channel. Karena setiap sinyal itu dimodulasi menggunakan carrier dengan frekuensi yang berbeda. Nah, namun kekurangannya adalah channel itu tetap dialokasikan meskipun pada suatu saat itu udah nggak ada data lagi yang dikirim. Lalu selain FDM ada juga TDM atau bisa kita sebut sebagai time division multiplexing, di mana pada metode ini tuh banyak sinyal digital yang disusun secara bergantian berdasarkan waktunya. Nah, slot waktunya itu telah diberikan kepada sumber tertentu nih, sehingga posisi sumber di dalam frame ini bersifat tetap. Nah, keuntungannya adalah mekanisme multiplexing sendiri itu relatif teratur, tapi dia juga ada kekurangan di mana slotnya itu dapat tetap tersedia walaupun sumbernya itu sudah nggak ada data. Nah, kondisi ini itu menimbulkan slot kosong dan mengurangi efisiensi dalam penggunaan kapasitasnya. Lalu lanjut di berikutnya ada switching network. Nah, untuk switching network itu sendiri, switching network sendiri adalah network yang digunakan pada transmisi jarak jauh biasanya nih. Switching network itu bisa digunakan pada transmisi jarak jauh, di mana jaringan ini tuh terdiri dari atas node dan juga koneksi yang meneruskan data dari satu node ke node berikutnya sampai mencapai perangkat tujuan. Nah, node ini tuh tidak hanya berfokus pada isi data, di mana uh, ada juga end device-nya itu adalah station yang dapat berupa komputer, eh, terminal, telepon, dan juga perangkat lainnya. Lalu juga ada namanya switching, dibedakan menjadi dua, yaitu switching circuit switching dan juga packet switching, di mana circuit switching itu tuh menyediakan jalur komunikasi khusus antara dua station. Nah, di mana prosesnya ini sendiri itu terdiri dari tiga tahap, yaitu ada establish, ada transfer, dan juga disconnect. Jadi sebelum data itu dipindahkan, jaringan itu tuh harus menemukan atau menentukan jalur dan menyediakan kapasitas yang diperlukan. Lalu untuk switching circuit itu sendiri sesuai untuk komunikasi yang membutuhkan aliran relatif kontinu seperti komunikasi suara. Berikutnya routing dan signaling. Nah, untuk routing dan signaling, routing itu sendiri itu nggak hanya ditujukan untuk mencari jalur yang benar sebenarnya, tapi juga mempertimbangkan efisiensi dan ketahanan jaringannya. Nah, pada contohnya seperti jaringan telepon itu ada alternate routing yang memungkinkan beberapa jalur antara end office yang memungkinkan beberapa jalur antara end office telah ditentukan. Nah, switch
asal akan memilih jalur berdasarkan urutan preferensi. Di sisi lain, signaling sendiri itu berfungsi membawa informasi pengendalian seperti nomor yang dipanggil, status tujuan, terus indikasi panggilan berakhir, informasi billing, dan juga status perangkat atau terangnya. Nah, in channel signaling sendiri itu menggunakan channel yang sama untuk sinyal kontrol dan juga komunikasi. Nah, keuntungannya itu adalah tidak membutuhkan fasilitas transmisi tambahan, tetapi kapasitas signaling terbatas dan dapat menimbulkan delay. Lalu berikutnya paket switching. Paket switching sendiri ini dikembangkan untuk mengatasi karakteristik data yang memang seringkali itu nggak aktif sepanjang waktu. Nah, di dalam circuit switching sendiri itu ada sumber daya yang tetap terikat pada koneksi walaupun nggak ada data nih. Jadi pada paket switching pesan panjang itu dipecah menjadi paket-paket kecil. Nah, setiap paketnya itu tuh membawa bagian data pengguna dan informasi kontrol termasuk informasi yang diperlukan untuk routing. Nah, jadi node akan menerima paket, terus akan menyimpannya sementara di dalam buffer, lalu akan meneruskannya ke node berikutnya melalui mekanisme store dan juga forward. Nah, salah satu keuntungan utama memakai paket switching ini sendiri adalah efisiensi link, di mana satu link node to node itu tuh dapat digunakan secara bergantian oleh banyak paket. Jadi setiap station juga beroperasi pada kecepatan yang berbeda karena node itu dapat melakukan buffering untuk menyesuaikan perbedaan data rate-nya. Jadi paket tetap dapat diterima ketika jaringan itu sibuk, meskipun konsekuensinya ya ada delay di pengirimannya juga jadi lebih tinggi karena adanya delay. Untuk paket switching sendiri itu dibagi menjadi dua pendekatan sebenarnya, yaitu dengan datagram dan juga virtual circuit. Pada datagram, setiap paket itu diperlakukan secara independen. Paket dapat memilih jalur yang berbeda, sehingga paketnya itu dapat tiba tidak berurutan atau bahkan hilang. Sehingga pihak terima harus melakukan pengurutan kembali nih dalam menangani paket yang hilang itu. Lalu pada virtual circuit, jalur logisnya itu ditentukan terlebih dahulu melalui proses request dan juga accept, di mana setiap paket akan membawa identitas virtual circuit, uh, bukan harus selalu membawa informasi tujuan secara lengkap. Jadi setelah jalur logis itu dibentuk, keputusan routing itu tidak perlu dilakukan ulang untuk setiap paket sebenarnya. Oke, selanjutnya ada routing dan juga paket switching, routing pada paket switching dan juga X.25. Routing itu sendiri sebenarnya merupakan bagian penting dalam paket switch network. Ada beberapa karakteristik yang diharapkan tuh dari routing seperti correctness, simplicity, robustness, stability, fairness, optimality, dan juga efisiensinya tentu. Nah, untuk pemilihan rute yang menggunakan kriteria seperti minimum hop atau least cost, keputusan routing itu dapat dilakukan secara terdistribusi oleh node atau secara terpusat berdasarkan informasi jaringan. Lalu untuk X25 sendiri itu tuh diperkenalkan sebagai antarmuka antara host dan juga paket switch network. Nah, arsitekturnya ini tuh mencakup physical layer, terus ada juga link layer, ada juga paket layer. Nah, jadi pada sisi fisikalnya itu terdapat DTA sebagai perangkat pengguna dan juga DCA sebagai perangkat jaringan. Lalu ada yang namanya ini asynchronous transfer mode atau kita singkat sebagai ITM. Nah, ITM sendiri itu memiliki kesamaan dengan paket switching karena data itu dipindahkan dalam unit-unit discrete dan beberapa logical connection dapat menggunakan satu physical interface. Nah, perbedaannya itu terletak di penggunaan selnya. Jadi selnya ini berukuran tetap, di mana sel ATM itu memiliki ukuran 53 oktet, terdiri dari 5 oktet header dan juga 48 oktet informasi interface, di mana ukuran yang tetap membantu proses switching dan dapat mengurangi delay antrian. Nah, arsitektur ATM itu sendiri
Dia terdiri atas physical layer, terus ATM layer, ATM adaptation layer atau kita singkat sebagai AAL, dan juga ada higher layer. Nah, selain itu terdapat juga tuh user plan untuk transfer informasi pengguna. Terus ada juga control plan untuk call dan juga connection control, serta manajemen plan untuk mengelola fungsi sistem dan juga para meter entitas protokolnya. Lalu di sini, nah ini ATM ada same layer nih. ATM ada adaptation layer dan juga frame delay, di mana ATM adaptation layer atau kita singkat di AAL ini berfungsi menjembatani protokol aplikasi yang tidak secara langsung itu menggunakan format ATM. Jadi si AAL ini tuh melakukan proses seperti segmentasi dan juga reassembly. Terus juga ada penanganan transmisi error, pengelolaan sel yang hilang atau salah tempat, serta flow control dan juga timing. Nah, sedangkan untuk frame relay itu sendiri dikembangkan agar lebih efisien dibandingkan tadi X.25. Nah, salah satu perbedaannya adalah multiplexing dan switchingnya itu dilakukan pada layer 2, sementara untuk X25 dia memiliki pemrosesan yang lebih besar pada layer 2 dan layer 3-nya, di mana frame relay ini tidak melakukan error control dan flow control hop by hop. Jadi pengendalian end-to-end-nya apabila diurutkan itu dapat digunakan oleh hacker layernya. Nah, pendekatan tersebut ini tuh mengurangi overheat dan juga dapat menghasilkan delay yang lebih rendah nih, serta throughput yang lebih tinggi. Lalu ada juga di sini teknik transmisi data digital. Untuk teknik transmisi itu akan menentukan cara bit itu dipindahkan dari pengiriman ke penerima. Jadi transmisi itu dibedakan menjadi paralel dan juga serial, yang dimana tuh pada transmisi paralel pengirim itu dapat menerima dan penerima itu dihubungkan oleh lebih dari satu jalur sehingga beberapa bit itu dapat dikirim secara bersamaan. Pengertian ini tuh juga cepat tapi juga butuh biaya dan jalur yang lebih besar sehingga lebih sulit untuk jarak pendek saja, misalnya seperti komunikasi internal komputer, komunikasi lokal komputer lah. Lalu untuk transmisi serial itu menggunakan satu jalur transmisi untuk mengirimkan bit secara berurutan. Walau secara konsep itu lebih lambat daripada paralel, namun serial itu lebih murah dan cocok untuk jarak jauh. Nah, contoh penggunaannya seperti pada keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, serta jaringan yang besar seperti LAN, MAN, bahkan bisa sampai WAN. Lalu yang terakhir, adanya perangkat jaringan dan juga jaringan ad hoc. Nah, di sini sebenarnya jaringan ad hoc itu sendiri ada jaringan air kabel yang memungkinkan beberapa komputer itu saling terhubung tanpa kabel dan eh, materi mengaitkannya dengan dan di materi yang kita baca di sesi 15 itu mengaitkannya dengan standar IEEE 802.11. Nah, itu salah satu bentuknya adalah jaringan ad hoc, yaitu jaringan nirkabel peer-to-peer yang memungkinkan komputer itu berkomunikasi secara langsung tanpa tergantung pada infrastruktur akses point sendiri. Nah, sebenarnya untuk perangkat jaringan itu sendiri itu mirip seperti jaringan komputer. Jadi di dalam perangkat jaringan itu ada host atau end system yang merupakan perangkat yang terhubung pada jaringan, sedangkan jalur komunikasi dapat berupa kabel fiber, tembaga, koaksial maupun nirkabel. Lalu untuk selanjutnya juga ada router yang dimana itu berfungsi untuk menghubungkan beberapa subnet yang berbeda dan meneruskan data antar sub jaringannya nih. Lalu juga di dalamnya ada switch. Switch ini tuh bertugas untuk menghubungkan perangkat dalam subnet yang sama dan meneruskan data di dalam subnet tersebut. Lalu server merupakan komputer yang didedikasikan untuk menyediakan layanan kepada komputer lain. Nah, contoh layanan yang disebut
kan itu juga adalah database server, mail server, dan juga file sharing server. Lalu ada juga modem, merupakan perangkat modulator yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Lalu terakhir ada access point yang digunakan pada jaringan nirkabel dan memiliki transceiver serta antena untuk mengirim menerima sistem menerima sinyal dari klien. Jadi perangkat jaringan komputer itu sendiri itu mirip seperti komputer. Dia ada host atau sistemnya, ada router, ada switch, ada server, ada modem, dan juga ada access point-nya. Lalu kesimpulannya, jadi pahaman terhadap komunikasi data itu sebaiknya tuh nggak berhenti pada definisi atau karakteristik setiap teknologi. Kita tuh perlu mencoba untuk menghubungkan setiap konsep dengan ilustrasi jaringan dan juga praktik sederhana. Gimana jaringan komputer itu tuh sudah menjadi hal yang penting di era yang modern ini, di mana pengetahuan tentang komputer jaringan itu cukup penting, terutama untuk komunikasi data kita. Jadi kita bisa berkomunikasi antar negara. Mungkin nanti kita bisa membuat sebuah bentuk komunikasi data yang lebih luas lagi ke depannya harapannya. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika sebelumnya ada perkataan saya yang masih terbata-bata, ada juga beberapa penjelasan saya yang masih kurang jelas, yang masih kurang bisa dipahami. Saya minta maaf. Seiring dengan saya semakin bertumbuh dan berbelajar di usia, saya harapkan kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan atau memaparkan materi-materi selanjutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.